Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Raymond. Yuk kita bahas mengenai apa? PKP pedagang eceran. Jadi di dalam Pers 11 2025 juga telah ditegaskan kembali bahwa sebenarnya pedagang eceran ini tidak harus berdasarkan KLU, tetapi sifat daripada transaksi yang dilakukan oleh si wajib pajak itu sendiri. Yuk kita lihat ya. Per 11 tahun 2025, PJ 2025 menegaskan PKP pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan KLU. Nah, artinya ada di dalam pasal mana? Ada di dalam pasal 51 ayat 4. Disebutkan bahwa pengusaha kena pajak pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ditentukan berdasarkan KLU, klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan transaksi penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Nah, teman-teman, jadi yang paling penting adalah sifat daripada konsumen yang teman-teman lakukan, ya, yang teman-teman transaksikan. Jika sifatnya bukan konsumen akhir yang dia langsung konsumsi gitu ya, maka itu tidak boleh dilakukan dengan sistem pedagang eceran. Dengan demikian, meskipun wajib pajak memiliki KLU selain pedagang eceran, sepanjang terdapat penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli atau penerima yang merupakan konsumen akhir dapat membuat faktur pajak. Perlu diketahui ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam pasal 25 Per 03 PJ 2022. Sebenarnya aturan ini sudah cukup lama ya. Kalau teman-teman lihat dari 2022 pun ini sudah berlaku. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan konsumen akhir itu, yaitu pembeli barang dan atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang diterima, yang dibeli ataupun diterima, dan pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan ataupun memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usahanya. Jadi kalau dia beli makanan ya langsung dimakan. Kalau dia beli pakaian ya dia langsung menggunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk menjual kembali untuk hal itu. Nah, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, BKP dan atau penerima JKP, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Namun, faktur pajak tetap harus dibuat dengan memuat keterangan informasi, paling sedikit nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN ataupun PPN dan PPNBM yang dipungut, dan kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Perlu diperhatikan, kode dan nomor seri faktur pajak dapat ditetapkan sendiri oleh PKP sesuai dengan kebiasaan dalam kegiatan usahanya. Nah, kalau kita sendiri bertransaksi dengan konsumen akhir, maka teman-teman pastikan bahwa itu bisa dilakukan dengan sistem pedagang eceran. Tetapi teman-teman juga harus berpikir secara logika ya, secara logical thinkingnya. Jadi gini, kalau barang yang kita beli, yang kita jual memang ditujukan untuk diproses kembali, misalnya contohnya apa ya? Misalnya contoh teman-teman jualan tepung gigi gitu ya, tepung gigi yang buat menambal gitu ya, menambal gigi dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya kan dibeli oleh para dokter gigi gitu ya. Nah, rata-rata itu nggak mungkin bahwa itu menggunakan konsumen akhir. Oh ya, ada dong yang memang misalnya contoh digunakan untuk, apa ya, dia pakai sendiri misalnya gitu ya, dia memang nyoba sendiri dan sebagainya, ya itu terserah. Tetapi rata-rata jangan sampai teman-teman terkecoh dari hal sini. Oh ya, konsumen akhir, tapi konsumen akhir kan punya syarat, yaitu bukan digunakan di dalam kegiatan usahanya. Kalau dokter gigi menggunakan untuk membuat cetakan dan sebagainya, berarti kan itu di dalam usahanya dan itu tidak boleh dan itu tidak termasuk di dalam kriteria konsumen akhir ini. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat kalian khususnya terkait dengan pedagang eceran. Karena ketika kalian salah melakukan pembuatan faktur pajak, maka secara otomatis kalian akan terkena biaya penalti, ya, denda dan sebagainya. Jadi teman-teman tolong hati-hati banget untuk hal ini. Oke, see you, bye-bye.